Hey guys, welcome back to Dio and Mike Podcast. We're in August. Yes, where we're being rooted in truth. And led by the Spirit. Haleluya. Karena ini di bulan Agustus memperingati kemerdekaan Indonesia. Tema kita adalah August Rush. Jangan buru-buru bilang Rusuh. Ini Ini tema penting banget mau kita bahas. Kita juga sebagai Dio and Mike Podcast, kita juga melihat apa yang terjadi di sekitar kita ya Mike. Yes. Kita juga mau meresponi tentunya karena ini adalah podcast juga rohani. Kita nggak mau meresponi dari sisi pendapat manusia, tapi kita mau Betul. melihat dari sisi kacamata Alkitab. Yes. Apa kata Tuhan mengenai kondisi yang ya sekarang dibilang ada huru hara lah, dikatakan nanti rencananya ada ini, ada itu, bikin orang was-was, ketakutan, Betul. begitu. Jadi makanya tema kita August Rush. Ini ada sesuatu nih Pastor Mike yang aku baca-baca di sosial media. Orang tuh kayak udah khawatir gitu loh. Betul. Ada sesuatu yang akan terjadi di bulan Agustus gitu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan di sebuah bangsa, di generasi ini juga gak menutup mata Iya. dengan keadaan. Tapi jangan sampai akhirnya kita menyikapinya dengan ketakutan, dengan kecemasan. Apalagi akhirnya mulut kita sebagai orang percaya pun bukan yang memperkatakan berkat, memperkatakan pemulihan atas Iya. bangsa kita. Kita pun tanpa disadari akhirnya meremehkan, menjelekan, bahkan mengutuki negara kita sendiri. You know, Pastor Mike, on that note ya, Ya, aku penasaran. Maksudnya masa sih sebagai orang Kristen kan, apakah ini mungkin aku juga ngomong mewakili mungkin teman-teman generasi muda begitu. Kita tahu ayatnya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. ya, Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Now I want to ask you personally Pastor Mike, ya. do you really believe perkataan kita tuh ada berkat dan kutuk begitu loh? Absolutely simple. Lihat ke diri kita sendiri. Bukankah ada kata-kata yang setelah keluar dari mulut kita, itu langsung mempengaruhi hati kita? Betul. Right. Kalau kita suka komplain, kita marah-marah, Betul. hati kita jadi tercemar negatif. Itu otomatis split second kok. The moment kita misalnya maki Iya. atau marah, emosi tiba-tiba tersulut dan tidak dikendalikan, akhirnya kita mengucapkan sesuatu yang sia-sia Iya. terhadap pasangan kita. Iya. Itu kan kita langsung merasa bersalah, guilty. Lah, kok bisa? Hanya karena perkataan mulut gitu. Nah sekarang masa sih anak muda Kristen nih udah kesel banget nih sama misalnya kondisi bangsa Indonesia. Wah mereka mungkin gak ngomong tapi jempolnya ngata-ngatain di thread, udah maki-maki mungkin. Dan akhirnya perkataan kita juga menjadi salah satu alasan orang lain juga bisa jadi takut. Iya. Orang lain jadi pesimis. Misalnya kata-kata sekarang kan di threads orang suka ya nulisnya nyeleneh gitu kan. Iya, iya. Mau jadi apa nih bangsa Iya, nih? iya, Nah, iya, ini bangsa udah gak ada pengharapan nih. Lah orang bacanya gimana? Tapi kalau itu udah sebagai sebuah kritik, Loh, ya dong. Seperti yang kita bicarakan di episode yang sebelumnya. Kritik boleh bahkan harus. ya. Tapi jangan sampai kritik kita krisis empati. Iya. Krisis kasih. Lah kita kan mengkritik karena merindukan perubahan positif. Betul. Kita kan mengkritik karena rindu supaya hal-hal yang sepertinya di overlook atau tidak diperhatikan atau yang sepertinya itu dikesampingkan itu mendapatkan atensi yang selayaknya dan sewajarnya dong. Maka berarti seharusnya gereja khususnya generasi muda ketika kita mengkritik, kritiklah dengan perbuatan kasih yang nyata. Yes, Begitu. betul. Dan harus ada balance. Nyatakan kesalahan yang kita lihat, nyatakan ketidakadilan yang memang kita perhatikan memang terjadi. Iya. Suarakan aspirasi sebagai seorang rakyat, seorang warga negara, seorang anak Tuhan yang baik. Tambahkan apa? Nyatakan doamu Iya. secara publik. Iya. Perkatakan berkat, perkatakan pengharapan. Lah, kita diminta berdoa. Berdoa menaikkan permohonan di hadapan Tuhan Iya. pun adalah pernyataan hati, Iya. perkataan. Lah apa yang kita katakan dalam hati juga harus disuarakan dong. Kalau kita berani berkata, lah saya mau mengkritik, menyuarakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita.
yang sifatnya lebih untuk menyatakan hal-hal yang negatif. Kenapa hal-hal yang positif dalam bentuk doa, dalam bentuk permohonan, dalam bentuk ucapan syukur, pengharapan di hadapan Tuhan juga tidak diutarakan secara gamblang gitu kan. Saya punya beberapa grup WhatsApp pendeta ya, Pastor Mike. Ya, Saya sedikit miris jujur dengan pendeta-pendeta di dalam grup itu. oke. Yang kesannya bahwa pendeta karismatik Pentakosta cuma bisa doa melulu. Wah. Pendeta karismatik, wah jagoannya mah udah sikir raba-raba aja. Tapi begitu aksi nyata, ya mana begitu loh. Aduh saya udah pengen bales cuman, udah dah gak usah dah. Dan kita udah bahas kan. Iya. Apa yang hamba-hamba Tuhan bisa lakukan pendeta-pendeta. Kita membangun keluarga dalam gereja lokal kita. Kita mendoakan orang-orang yang lagi menghadapi sakit penyakit, di PHK. Iya. Kita juga di gereja lokal memberi pertolongan kepada orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan atau prasejahtera. Gereja juga mengunjungi panti-panti asuhan, panti-panti jompo. Gereja juga mengadakan pengobatan gratis. Iya. Itu juga bukti nyata. Bahkan ada beberapa gereja yang memberi makan loh. Hampir tiap hari itu orang-orang di Hampir bawah setiap garis hari. kemiskinan itu. Hampir setiap hari. Menurut saya banyak gereja yang melakukan sebisa mungkin, sebaik mereka. Untuk menunjukkan kasih Kristus di tengah-tengah kondisi Indonesia ini. Cuman come on lah, maksudnya jangan sampai kita juga para pendeta juga ujungnya apa ya? Ya mencaci juga Mencaci. gitu atau malah sangat keras kepada kegerakan karismatik atau Pentakosta itu sendiri begitu loh. Sedangkan Yeremia 29 ayat yang ke-11 juga dua sisi. Usahakan kesejahteraan dan berdoa. Berdoalah. Jadi kalau kita meremehkan berdoa, kita tuh lagi menghina Tuhan loh sebetulnya. Jadi harusnya ngasih perintah. dua-duanya penting gitu loh. Penting banget. Kita berdoa iya, usahakan juga gitu loh. 2 Tawarik 7 juga berkata, bila mana umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan hati, berdoa dan mencari wajahku. Itu perintah Tuhan kok. Iya. Itu perintah Tuhan. Iya. Jadi saya juga sangat keberatan kalau ya cuma bisa berdoa. Hanya berdoa. Itu respon kerajaan sorga yang lebih ampuh dari segala sesuatu yang dunia bisa Jadi justru dari lakukan. podcast ini kita mau ngajak di bulan Agustus ini siapapun yang mendengarkan. Yuk mulai ke gerakan doa di Yes. gereja lokal-lokal saudara. Yes. Ajak komunitas, anak-anak muda. Punya hati buat bangsa Indonesia. Iya. Ini bangsa butuh didoakan. Iya. Jangan kita menyindir. Karena aku baca di threads. Ada yang tulis utas. Gerejamu masih gak sih mendoakan Indonesia? Come on. Ada yang ngomong begitu dan reply-nya tuh macam-macam. Ada yang udah nyindir, ada yang udah gak usah didoain lah, udah no hope gak ada harapan. Ada yang masih, Kak kita masih mendoakan dari Bapak Presiden sampai RT RW. Iya. The fact bahwa utas itu dibuat menunjukkan apa? Anak muda udah capek, udah males. Melihat ya apapun yang terjadi di bangsa ini dengan ya Jampitsus masih dalam proses bergulir seperti ini. Ya MBG begitu, kita kemarin saya baru baca MBG masih ada lagi yang keracunan. Betul. Begitu dan orang dengan mungkin ada program baru lagi koperasi desa Kopdes. Kopdes Merah Putih. Ya kan dengan berbagai macam anggaran yang cukup wow fantastis ya begitu. Ya. Anak muda jadi kesel maksudnya ini gimana begitu loh. Betul. Dan kalau ada orang yang berkata, ya kita udah berdoa, apa yang terjadi? Pernah berpikir nggak? Mungkin seharusnya keadaan kita seharusnya lebih parah. Lebih parah daripada ini. Mungkin seharusnya Tapi karena ada doa. orang-orang percaya yang berdoa. Yes, bersyukur. Sampai hari ini kita merekam podcast ini, puji Tuhan aktivitas boleh berjalan dengan masih baik. baik, iya. Kita masih bisa bekerja, bersekolah, Masih bisa melayani. beribadah. Bisa beribadah, mengucap syukur. Mengucap syukur. Karena kuasa doa. Saudara, mungkin belakangan saudara juga membaca atau mendengar berita bahwa ada mall-mall di Surabaya udah mulai Pagernya dinaikin. pagernya dinaikin. Saya nonton video yang menginterview direktur utamanya. Oke. Kenapa nih Pak mall-mallnya kok dipagerin? Ya alasannya karena kita area terbuka 1,5 kilometer dan itu banyak orang bisa keluar masuk, nggak ada security, kita berusaha menjaga akses supaya lebih baik. Oke. Tapi yang menarik di Jakarta ada mall juga pagerin tapi gubernur kita Pak Pramono suruh Turunin. bongkar. What would you say to that? Saya juga bersyukur sih ya, kita terus berdoa buat Gubernur Pramono karena ya itu kan
juga mempertaruhkan nama baik Iya, iya. beliau secara pribadi Iya. dan juga pemerintahan DKI. Tapi yang kita bersyukur adalah memiliki seorang pemimpin yang mungkin secara tidak langsung sedang berkata bahwa kami dari segi pemerintah akan memastikan kekondusifan, keadaan, keamanan kota Jakarta. Dan kita mau berkati perkataan atau at least tindakan gubernur kita yang mau memberikan ketenangan kepada rakyat dan memastikan bahwa pemerintah juga akan selalu memberi yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat ya. Amen. Dan saudara, hari ini podcast kita mau bahas dari firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan nih dalam kondisi resah, khawatir. Bagaimana melihat ini? Saudara, kita mau bahas dari Filipi pasal 4 ayat 6, 7, dan 8. Iya. Saudara, saya bacakan dulu. Filipi pasal 4 ayat 6, 7, 8. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amen. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amen. Haleluya. Saudara, dari kitab Filipi yang terkenal dengan judul The Epistle of Joy. Iya. Ini terkenal dengan kata surat yang penuh dengan sukacita. Ada lebih dari 12 kali Paulus menulis mengenai sukacita, bersukacitalah di surat ini. Dan dia berkata, jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi kalau hari ini ada generasi muda ataupun pemimpin, orang tua yang lumayan resah dengan kondisi Indonesia, Paulus kalau dia menulis sekarang buat orang Jakarta atau orang Indonesia, dia akan menulis jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi bagaimana caranya orang percaya kok bisa gak khawatir tentang apapun juga begitu? Partunya itu. Ada partunya. Nyatakanlah dalam doa. Saudara, jadi Paulus berkata bahwa kekhawatiran itu kamu nyatakan kepada Tuhan. Iya. Saudara, khawatir oke. Itu manusiawi, orang khawatir boleh. Tetapi nyatakanlah itu dalam bentuk doa dan permohonan. Sembari dengan ucapan syukur. Yes. Itu ada disclaimer ucapan syukur. Kenapa? Karena penting. Karena ucapan syukur membuat kita mengingat karya kebaikan dan mujizat Tuhan di masa lampau. Yes. Ketika kita mengingat, iya ya Tuhan tuh baik loh sama saya loh. Tuhan tuh pernah tolong keluarga saya. Tuhan pernah tolong Indonesia. Itu menimbulkan rasa percaya dan iman kepada Tuhan lebih lagi di masa depan. Yes. Makanya ketika kita menyatakan doa dan permohonan, itu dengan satu janji bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Alfa dan Omega, dahulu sekarang selama-lamanya tidak berubah. Kalau dulu Tuhan tolong, pasti di masa depan Tuhan akan tolong. Kalau sampai Tuhan berkata lewat Rasul Paulus jangan khawatir, berarti memang ada yang perlu dikhawatirkan. Ya. Right? Berarti keadaan lagi gak baik-baik saja. Nah tapi yang tadi Pastor Dio juga katakan adalah kenapa sih penting untuk mengingat apa yang Tuhan pernah lakukan? Ya. Karena di situ kita akan mengenali pribadi Tuhan yang setia. Kalau dia pernah menolong, dia masih menolong dan dia pasti akan menolong. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa keadaan akan smooth atau baik-baik saja. Lewat podcast ini waktu kita mulai tadi saya diingatkan dari Ibrani 12 bahwa saya percaya goncangan akan terjadi. Oke. Segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan tergoncang. Ya. Supaya tinggal tetap Ya. yang tidak bisa tergoncangkan. Apa yang tidak bisa tergoncangkan? Janji-janji Tuhan. Amen. Apa yang tidak bisa tergoncangkan? Rencana keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan lewat kayu salib. Supaya barang siapa yang berseru kepada nama Yesus Kristus diselamatkan. Amen. Jadi saudaraku yang terkasih, apapun yang akan terjadi, saudara dan saya harus meresponinya dengan benar. Dan bagaimana meresponinya? Waktu kita mau lihat ke depan yang tidak menentu, ada satu hal yang pasti. Lihat ke belakang dan lihat pertolongan Tuhan. Lihat kasih setia Tuhan. Jadi sepertinya kayak Paulus mau ngomong, bikin sebuah habit. Habit berdoa itu gak cuma menyatakan permohonanmu saja. Gak cuma menyatakan apa yang kita rindukan untuk Tuhan lakukan. Tapi bagian dari doa yang menjaga hati kita di dalam menghadapi kondisi apapun adalah ucapan syukur. Amen. Amen. Saudara, kalau kita lihat konteks ini cukup menarik. Kalau kita lihat konteks pasal 4 dalam ayat yang
ke ayat yang kedua, ini kan masih dalam satu pasal ya. Iya. Paulus tuh bilang, Yodia ku nasehati, Sintike ku nasehati, Sunsugos teman yang setia, tolonglah mereka. Ya. Karena konteksnya pas gereja Filipi ini lagi terpolarisasi, kepecah. Ada disunity. Karena ternyata dua pemimpin perempuan ini, mereka ini kayaknya lagi cekcok nih. Makanya bayangin ya, percekcokan pribadi sampai begitu besar, sampai Paulus tulis menjadi atensi satu jemaat Filipi. Betul. Kan logikanya kalau cuma masalah pribadi, ya ngapain lah ditulis dalam satu surat lah. Ya. Apparently, Yodia sama Sintike, pemimpin perempuan awal-awal gereja Filipi, cukup besar. Sampai Paulus menekankan, tolong mereka, tolong. Maksudnya tolong gini, jangan gosipin, jangan panas-panasin, jangan memperkeruh suasana. Tapi tolong dilerai, didamaikan begitu. Iya. Bahkan diminta nasihat sama Paulus dalam ayat yang kedua. Aku berdoa supaya kalian itu sehati sepikir dalam Tuhan. Yes. Saudara, kata sehati sepikir bahasa Yunani phroneo. Artinya begini, satu paradigma, satu orientasi hidup, satu tujuan, satu nafas begitu. Makanya gak heran kalau kita baca Filipi dari pasal 1, pasal 2. Saya bacakan dari pasal 2 ayat yang kedua. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. That's right. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Saya mau hubungkan ini dengan apa yang kita bahas mengenai Indonesia. Saudara, maka sebagai umat Tuhan jangan perkeruh suasana. Betul. Jangan gosipin, jangan malah nambah bumbu, asumsi. Jangan saudara. Justru kita mesti berdiri di atas kebenaran, kita berusaha merekonsiliasi. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. Blessed are those who are the peacemaker. Saya juga merasa seperti apa yang Pastor Dio katakan. Seperti Tuhan memberikan a prophetic strategy, saudara. Kalau keadaan bangsa kita, memang kita lihat sedang menghadapi masa yang tidak mudah. Iya. Salah satu peran gereja yang akhirnya bisa memberikan dampak yang positif. Dimulai dari dalam gereja sendiri. Mau gak di hari-hari ini tone down kritikanmu, tone down seranganmu untuk sesama tubuh Kristus. Powerful. I can just, tapi waktu begitu Pastor Michael ngomong, saya tuh mikir, bagaimana kalau Paulus tulis surat Yodia dan Sintike adalah dua gereja yang lagi bertengkar. Exactly. Di dua gereja besar. Ya. Mungkin Siapapun deh. sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Cuma mendapatkan pengertian, cara pandang yang berbeda. Yodia ngelihat dari sisi sini, Sintike ngelihat dari sisi sana. Yang satu emphasis misalnya karunia roh. Karunia roh. Yang satu emphasis buah roh. Buah roh. Yang satu profetik, satu biblika. Ya. Satu, ya beda-beda lah gereja. Ya. Tapi kalau Paulus nulis surat sekarang, aku nasihati dua-duanya. Sehati sepikir dalam Tuhan. Betul. Satu tujuan, satu hati dalam Tuhan. Dan mungkin kita juga mau berkata di August Rush ini mengingatkan semua yang menyaksikan. Kalau mungkin kita lagi terbawa ya keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga gereja Tuhan Yesus Kristus. Maukah di bulan Agustus ini waktu negara kita Indonesia akan merayakan kemerdekaannya. Ingat bahwa Indonesia worth it kok untuk kita mau Amen. meletakkan ego supaya bisa bersatu. Amen. Indonesia worth it kok untuk kita mau sama-sama mengulurkan tangan. Pertama-tama di dalam tubuh Kristus terlebih dahulu. Yeah. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, yang tidak pasti, jika pertolongan perlu diperlukan oleh masyarakat yang mungkin bukan hanya di dalam skop gereja lokal, gereja Tuhan rindukan menjadi jawaban bagi bangsa, bagi negara. Dan bagaimana gereja bisa menjadi jawaban kalau kita hatinya masih dikuasai dengan kebencian, ketidaksukaan terhadap sesama tubuh Kristus. Dan itu yang ternyata tanpa kita sadari menjadi siasat iblis untuk membuat gereja tidak siap untuk menjadi jawaban bagi tantangan zaman. Wow. Saya dengar kalau tidak salah Ibu Cindy Jacob. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah saya dengar Ibu Cindy Jacob. Kemakmuran ataupun kondisi dan harkat martabat bangsa harusnya menjadi barometer buat gereja. Yes. Berarti kalau kondisi bangsamu sedang tidak baik-baik saja, cek gerejanya. First. Apakah gereja juga baik-baik saja apa enggak? Betul. Karena harusnya orang-orang percaya kita memiliki dampak dan influence bagi bangsa. Ya.
Begitu. Saya begitu terkejut ketika dengar itu bahwa wow, sebegitu besar influence gereja. Ya. Kita pikir kita hanya ya ibadah hari Minggu, tapi nggak tahu bahwa kita tuh ada dominion yang Tuhan kasih, dominion mandate yang Tuhan kasih, kuasailah bumi. Karena Beranak kita kan cucu. perwakilan dari kerajaan sorga yang secara fisik tidak terlihat, Iya, tapi nyata. iya. Nah jadi kita juga mau mengingatkan di episode August Rush ini bahwa jangan-jangan kita asik sendiri dengan aktivitas kita, kita asik Iya. sendiri dengan kehidupan kita, kita asik sendiri dengan cara pandang kita. Iya. Tapi sebetulnya kita lupa sejatinya kita itu siapa di dalam Kristus Yesus. Saudara, kita mau lanjut bahwa no matter what happens, Ya, khawatir boleh ada, tapi ayat 7 Paulus bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. yes, We just want to declare that peace to be upon Indonesia. yes, Damai yang melampaui segala akal pikiran, berarti ini bukan damai dari dunia. betul, Ini bukan damai karena kita jalan-jalan liburan. yes, Ini bukan damai karena kita dapat duit. Ini damai yang Tuhan kasih langsung ke Yes. hati kita. Jadi mari gereja Tuhan, siapapun yang mendengarkan Diomek Podcast, minta Roh Kudus untuk damai itu. Supaya Ya. kita nggak kalut hati kita nggak was-was. Karena kalau kita nggak damai, kita nggak bisa menguasai diri dan nggak menjadi tenang. Ujungnya kita nggak bisa berdoa. betul. Maka ada ayat berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang agar kamu bisa berdoa. Dan kalau sampai Paulus berkata, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ini menyatakan berarti secara logis nggak bisa damai. Secara logis pasti khawatir, pasti kepikiran, Ya. pasti tetap dibombardir dengan Ya. apa yang dibaca di berita, apa yang seliweran di social media. Ya. Tapi kita harus mengerti bahwa damai sejahtera ini itu bukan karena kita lagi memikirkan solusi, kita lagi memikirkan exit plan A, exit Ya. plan B, exit plan C. Tapi ada damai yang hanya bisa diberikan oleh Sang Raja Damai di tengah-tengah keadaan yang buat kita tetap belum masuk akal dan tidak masuk akal. Tapi hati dan pikiran kita tetap dibuat oleh Tuhan. Bisa berpikir dengan jernih, kita tetap bisa membuat keputusan-keputusan yang tidak dipicu oleh emosi. Yang pada akhirnya ayat yang selanjutnya dikatakan, supaya semua yang benar, Ya. yang mulia, Ya. yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang semua disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa sih? Meskipun keadaan masih tidak baik-baik saja, hidup saudara dan saya tetap bisa baik-baik saja. Saya jadi keingetan ya Pastor Mike. Dulu saya masih ingat, saya umur 8 tahun, GBI Puri Indah itu baru mau memulai pelayanan. Tahun 97-98, baru mau mulai kita gereja Wah, kita. itu di tengah-tengah krisis moneter. Lagi Krismon tahun 98. Ya. Orang ketakutan. Orang pada kabur. Ya keluarga kita gak kabur. Ada di Jakarta waktu itu. Tapi gereja lagi baru mau mulai. Dan saat itu saya ingat betul papi saya tuh harus ke kantor pusat ngambil warta gereja. Karena dulu warta gereja diproduksi dari pusat. Di print ya. Di print, yang warta zaman itu di print lalu dibagi-bagiin ke jemaat. Itu mesti diambil. Di tengah-tengah kondisi Jakarta lagi gak aman. Tapi pergi aja tuh. Sembari berdoa tentunya. Gereja buka gak? Buka. Ya. Jalan gak? Saya nanya papi saya, karena saya masih umur 8 tahun, saya masih kecil, saya masih ingat-ingat gak Ya, ingat. spotty ya, the memories spotty. ya. Tapi papi saya bilang, ya gereja jalan. Ya puji Tuhan, Tuhan melindungi. Jadi saya rasa damai itulah yang Tuhan kasih Yes. begitu loh. Di tengah-tengah kondisi kalut, carut marut, di tengah kondisi orang ketakutan. Kalau Tuhan bilang kita stay, kita stay. Dan 29 tahun kemudian, Here we are. here we are Puri Masih Interchange Church. ada gitu loh. Masih ada, masih berdampak dan Tuhan masih percayakan dengan pelayanan kerajaannya. dengan pelayanan dari satu cabang, sekarang jadi 3 cabang. Yes, Saudara, jadi maksud saya kalau Tuhan, ujungnya apa? Dengar suara Tuhan. that's it. Dombaku mendengar suaraku. Dan kita mau bilang bahwa the kingdom of God marches on. Yes. Kerajaan Allah tetap maju. Iya. Tantangan, goncangan mungkin akan terus terjadi dan pasti akan terjadi dan kita akan lihat dan kita akan hadapi. Tapi Tuhan yang memegang hidup kita tetap pegang kendali. Saya lupa kita bahas episode mana Pastor Mike, cuman saya ingat kita bahas mengenai penderitaan di akhir zaman. Iya. Saya lupa tuh episode yang mana tuh. Cuman kita mau bilang bahwa if the church must go through persecution, kalau gereja harus melewati penganiayaan, masa-masa sulit di depan, the beginning of the birth pangs. Yes. Bahasa Indonesia itu masa Rasa kontraksi. sakit bersalin. Masa rasa sakit bersalin, saudara.
you better get ready. Iya. You better get ready. Gitu loh. Jadi jangan takut, jangan mau mentalnya #kabur aja dulu. Betul. Gitu. Maksudnya karena para rasul di Alkitab semua melewati masa-masa sulit. Dan pentingnya kita untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus. Betul. Jangan sampai kita mau pergi, kita mau Cari aman. itu karena terdorong oleh karena rasa takut kita. Sebab waktu kita dipimpin oleh rasa takut kita atau kita dipimpin oleh insting kita sendiri, Iya. kita manusia rentan akan selalu membuat keputusan yang salah. Amen. Tapi di mana Tuhan memberikan perintahnya, di mana Tuhan memberikan tuntunannya, di situ selalu ada penyertaannya. Well, kita lihat di Alkitab seperti Sodom dan Gomora, Tuhan kirim 2 malaikat kan dan berkata, Lot, go. Ya. Tapi itu karena Tuhan Ya. yang memerintahkan. Jadi saudaraku yang terkasih, kita juga mau berkata, saudara lagi planning untuk misalnya stok bahan makanan di rumah, lo boleh nggak? Ya boleh. Iya. Saudara mau siapin tas in case of emergency, nggak usah keadaan politik, gempa, Iya. bencana alam. Iya. Ya saudara dan saya tetap punya yang namanya preparedness. Iya. Tapi kita tidak didorong oleh rasa takut. Waktu Tuhan berkata stay di Alkitab pun ada kejadian-kejadian. Well, Maria dan Yusuf disuruh sama Tuhan pergi ke Mesir. Tapi ada kejadian-kejadian juga. Contoh menurut saya Rahab. Waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, keluarganya Rahab stay. Tapi di situ diluputkan Iya. oleh Tuhan. Jadi intinya di mana dan kemana Tuhan menyatakan kehendaknya. Itu yang paling penting. Dalam masa kelaparan Ishak disuruh diam di tempat. Stay. Tabur, malah jadi makin kaya. Makin kaya. Bukan, jadi poinnya dengar Tuhan. Dengar suara Tuhan. Dan Pastor juga ingat yang orang kusta itu kan ya. Iya. Ya kan? Yang dia katakan besok tiba-tiba keadaan akan switch. Seperti tangan dibalikan. Kosong melompat. Kosong. Kayak musuh. Semuanya udah pada lari Semua kabur. pada lari. Gak taunya di situ yang stay malah mendapatkan jarahan. Dapat jarahan, betul. Haleluya. Well, jadi saudara dari episode August Rush ini kita mau menguatkan, kita mau encourage, yuk gereja-gereja berdoa buat Indonesia. Kita mau share kepada seluruh generasi muda yang menyaksikan, jangan takut. Dan juga jangan sebarkan ketakutan. Jangan. Gitu. Jangan sebarkan ketakutan. Mari kita perkatakan yang positif, kita perkatakan janji firman Tuhan saudara. Dan lakukan aksi kasih yang nyata bagi orang yang membutuhkan. Goncangan pasti terjadi saudara. Tapi ingat saudara dan saya berdiri di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya juga merasa episode ini lagi memanggil bukan cuma gereja. Di dalam keluarga saudara sendiri. Mau gak kita ambil komitmen sama-sama masuk di bulan Agustus ini. Untuk setiap hari pagi atau malam hari bersama dengan keluargamu. Ucapkan berkat buat bangsa Indonesia. Bawa pemerintahan kita di hadapan Tuhan. Amen. Minta belas kasihan Tuhan. Gak perlu lama. Tapi bayangkan jika rumah-rumah menyalakan pelitanya. Iya. Menaikkan doa buat Indonesia. Iya. Ini kalau satu gereja lokal ada berapa kakak di dalamnya. You know, saudara bisa bayangkan kalau seluruh bangsa Indonesia, anak-anak Tuhan menyebutkan nama bangsa kita Indonesia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji syukur Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar dari sorga. Amen. Tuhan kasih janji di 2 Tawarik 7. Aku akan mendengar dari sorga. Iya. Ya kan? Aku mengampuni dosa mereka. Iya. Dan aku memulihkan tanah negeri mereka. Mungkin Pastor, I think it's fitting. Kita ambil beberapa momen ke depan. Pastor Dio, you pray buat Indonesia. Amen. Yuk. Saya berdoa and then after that we'll just close this podcast. Saudara dimanapun saudara berada, if you're listening to this podcast, Ya. ambil waktu sejenak kita mau berdoa. Saudara bisa pause dulu episode ini untuk saudara bisa bereskan pekerjaan. Setelah itu mari kita nyalakan kembali lalu kita doa bersama yuk. Yuk. Bapa dalam surga kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Ini tahun ke-81 Dirgahayu Indonesia. Agustus 2026. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi bagi bangsa kami.
Tuhan, seperti katamu Tuhan, orang yang sudah diberkati Tuhan tidak dapat dikutuk kembali. Dan kami perkatakan bahwa Indonesia sudah diberkati oleh Tuhan. Mau siapapun yang berusaha menghancurkan bangsa ini, ada tangan Tuhan yang menyertai, tangan kanan Tuhan yang menopang bangsa ini. Kami tetap dan terus memberkati pemerintahan kami Tuhan, dari Bapak Presiden Pak Prabowo, dari Bapak Wakil Presiden Pak Gibran, turun sampai ke seluruh staf menteri, eksekutif, yudikatif, legislatif. Semua Tuhan, ada keamanan untuk Polri, TNI, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami berdoa Tuhan, biar dari Sabang sampai Merauke, di semua mata angin 4 penjuru bangsa Indonesia. Kami berdoa Roh Kudus, hembuskan nafas-Mu Tuhan. Hembuskan nafas-Mu Tuhan. Pertama-tama bagi gereja-Mu, supaya gereja Tuhan di Indonesia bangkit dan bersatu. Kami berdoa untuk persatuan Republik Indonesia. Kami berdoa setiap kota, setiap kabupaten, semua wilayah, semua pulau. Kami berdoa biar ada kesatuan. Dan dimulai dari gereja-gereja Tuhan, lintas sinode, lintas denominasi. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berseru di hadapan-Mu, selamatkan bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang tahu yang sedang terjadi, krisis moral yang sedang terjadi, korupsi yang semakin hari semakin disingkapkan. Mungkin ada kebijakan-kebijakan, perkataan-perkataan dari pihak-pihak yang berbeda-beda Tuhan, yang membuat banyak orang resah. Kami berdoa minta roh yang takut akan Tuhan, the fear of the Lord, untuk turun atas bangsa kami Indonesia. Bukan hanya untuk para pemimpin, tapi semua warga negara yang ada di Indonesia. Kami minta intervensi ilahi Tuhan. Engkau yang memegang bangsa ini di tangan kanan-Mu yang kuat. Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan bangsa Indonesia sendirian. Kami percaya Tuhan Yesus, rencana-rancangan yang ada padamu mengenai bangsa Indonesia bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan, kami mau memperkatakan Yesaya 9, dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau Tuhan telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Kami perkatakan tidak ada kerusuhan, kekerasan, tidak ada pembunuhan, tidak ada nyawa manusia yang akan hilang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Terima kasih bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia sudah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kami perkatakan bahwa kebenaran, keadilan akan terus menjadi fondasi bangsa Republik Indonesia. Kami berdoa biar rakyat yang ada di negara ini Tuhan, hak mereka, hak manusia, hak asasi manusia akan diperjuangkan dan ditegakkan di bangsa kami Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan, terima kasih kalau Tuhan mengizinkan exposure, penyingkapan sedang terus terjadi. Kami percaya waktu kegelapan disingkapkan, maka terang Tuhan akan meliputi. Kami berdoa Tuhan, waktu pembersihan, waktu penyucian, waktu pemurnian sedang terjadi Tuhan. Biarlah kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Mungkin keadaan sedang tidak pasti, tapi kami tahu Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kami sembah selalu dan pasti
selalu bisa diandalkan. Kami percaya bahwa nama Tuhan Yesus Kristus adalah menara yang teguh, kubu pertahanan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, di hari-hari ini Tuhan buat bangsa Indonesia, biar Tuhan bangkit, biar Tuhan Yesus menjadi nyata. Dan kami berdoa sertai bangsa kami Indonesia. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih biarlah Tuhan juga setiap pendengar Diomaik Podcast Tuhan Yesus Engkau bangkitkan ada rasa aman dalam hidupnya. Damai sejahtera Tuhan turun atas setiap pendengar Diomaik Podcast. Dan aku berdoa Tuhan setiap gereja-gereja lokal bangkitlah rumah-rumah doa. Mesbah-mesbah doa yang bangkit dari setiap pelosok Indonesia. Menyalakan api yang tidak pernah padam untuk membawa Indonesia di hadapan tahta-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Saudara, God bless you. Dan terus kita semangat bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Amen. See you in the next episode. Bye-bye.